Beberapa anggota DPR udah minta maaf. Tapi menurut gue di situasi kayak sekarang kayak gini udah nggak penting lagi minta maaf. Rakyat itu udah emosi semuanya. Lu kalau mau minta maaf kemarin pada saat belum kacau kayak gini, pada saat rakyat pertama kali aksi damai datang ke DPR, buka pintunya, katanya kalian mau diskusi dengan rakyat. Kan kalian wakil rakyat. Kenapa didatengin rakyat kalian malah pergi? Sekarang sudah situasi kacau, udah banyak orang-orang yang menjara anggota-anggota DPR rumahnya, lu baru minta maaf. Udah gak penting lagi sekarang, udah banyak korban, men. Sudah banyak korban, belum yang kemarin di Solo, kejadian para medis, udah pada denger belum? Wah ini gila, gue nggak melihat ini akan selesai dalam waktu dekat ya. Apalagi diperpanas dengan dihentikannya live TikTok dan berbagai macam platform lain. Buat orang yang biasanya dagang dan menggantungkan nasibnya di situ, itu sekarang lagi pada emosi juga. Ekonomi juga kacau sekarang. Daripada masuk fasilitas umum, memang rakyat amarahnya ke situ ya menjarah rumah-rumah DPR, walaupun menurut gua itu nggak dibenarkan ya. Cuman ini kan bentuk luapan emosi masyarakat. Coba kalau lu dari awal didatengin masyarakat, lu turun jalan malah ngumpet. Turun lah. Datang lu seperti pemilu. Seperti minta suara mereka, datang, hadapin, ngobrol, diskusi. Ini suatu sih makin kacau, men. Di seluruh daerah serempak loh begini. Mau sampai kapan? Lu kabur juga mau sampai kapan di sana di luar negeri? Gila ya. Turunin ego. Sekarang ini turunin ego. Bos lu lagi ngambek. Turunin ego. Hadapin mereka. Turunin ego. Minta maaf. Ngomong dari hati ke hati. Mau lu gimana? Sekarang maaf udah gak penting lagi buat orang-orang yang lagi marah itu. Bahkan yang gak ikut demo pun ikut emosi ngelihatnya. Diskusi dengan masyarakat. Masyarakat sekarang udah gak butuh maaf. Udah basi semuanya. Yang diinginkan masyarakat, lu yang kemarin bikin masalah itu gak ada lagi di gedung itu. Minimal itu. Ini buat artis-artis ya. Buat artis-artis yang kemarin ikut-ikut pemilu. Udah selesai kontrak lu bro. Men, lu udah selesai kan? Udah sukses nih. Waktunya speak up bro. Waktunya speak up. Kalaupun lu punya bisnis dengan pemerintah, atau lu ada jabatan, lupakan dulu. Ini saatnya lu pro rakyat. Saatnya lu ngademin situasi. Ya kan? Udah banyak korban masalahnya. Kita semua setuju kalau situasi lagi nggak bener dan pemerintah disalahkan, tapi pemerintah juga harus legowo nurunin ego untuk mendengarkan rakyat. Demo kali ini beda dong ya sama yang tahun 98 punya. Jangan disamakan. Masih percaya Gen Z bakar halte? Kocak lu semua. Lu inget gak pejabat bilang kalau Gen Z gak bisa beli rumah gara-gara kebanyakan beli kopi? Bagian beli kopinya gue percaya. Gen Z ngopi sehari 2-3 kali. Di kantor ngopi sekali, pulang sekalian nongkrong ngopi lagi. Terus sekarang pertanyaannya, dari mana duitnya buat beli bensin? Kopi harga 20.000, 30.000 dijabanin. Bensin ngisinya tetap 10.000. Pertalite. Itu aja masih penuh dengan keyakinan kalau itu nyampe Jakarta Mekah PP. Dan buat teman-teman yang udah sering aksi di jalan, pasti udah ngerti polanya tuh bakalan tetap sama. Aksi jalan lancar nih, terus ntar sorean dikit tiba-tiba ada orang iseng, ada ribut-ribut dikit, terus ada gas air mata, bubar, mundur, ya gitu dah. Dan lu bisa menemukan beberapa rekaman yang membakar Fasum itu ada bukan di daerah yang banyak masa aksi. Kayak ada contoh nih tim medis yang ngasih tahu kalau misalnya Fasum itu dibakar di tempat yang gak rame. Pasukan massa nggak ada yang bawa tangga, tiba-tiba muncul orang naik motor bawa tangga. Oknum anjing, jangan ngefitnah lagi lo. Masa nggak ada ya, gue dari tadi di sini ya, kagak ada yang punya tangga. Masanya di mana? Halte yang dibakar di mana? Gen Z jalan segitu jauh, mager. Belum lagi orang iseng yang mungkin aja ditanam sama aparat buat bikin rame-rame. Nah, lu lihat sendiri kan, yang iseng siapa, yang dikejar siapa. Masyarakat, mahasiswa cuma pengen lu ngomong, ketemu sama masa aksi. Bukan bikin klarifikasi di media sosial yang rasanya nir empati. Dan buat teman-teman yang masih ada di jalur perjuangan, tolong dijaga baik-baik teman-temannya, warga jaga warga.
Biar tidak ada semakin banyak korban jiwa dan tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Jangan bawa-bawa isu rasis, propaganda, orba. Mainan lu tuh udah basi. Exposure balas exposure. Nah, itu Gen Z.